Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradana Eka Prameswari dengan NIM 19.18106 dari kelas C, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus website Tupperware online dengan mata kuliah penjamin kualitas perangkat lunak. Pertemuan kedua yaitu pengujian perangkat lunak, kegagalan perangkat lunak di dunia industri. Yang pertama ada kegagalan terbaru dari Windows. Perangkat lunaknya yang gagal adalah Windows Vista. Sistem operasi pertama yang menerapkan antarmuka pada pengguna desktop yang digunakan Windows untuk saat ini. Sistem operasi ini menjadi sangat lamban dan beberapa permasalahan. Hal ini membuat banyak orang kembali menggunakan Windows XP yang aman daripada Windows 7. Yang kedua, storage iCloud. Perangkat lunak yang gagal iCloud. Pada layanan iCloud ini memiliki sejumlah tantangan besar saat foto-foto pribadi penggunanya semuanya bocor secara online. Berikut yang ketiga, aplikasi kurang diminati para programmer. Perangkat lunak yang gagal yaitu Microsoft Liquid Motion. Pada Microsoft Liquid Motion ini yaitu alat untuk membuat animasi maupun lingkungan interaktif sebuah situs web. Liquid Motion memanfaatkan bahasa-bahasa cross-platform seperti Java, JavaScript, dan VBScript. Intinya, software ini berfungsi seperti Adobe Flash yang mempunyai menampilkan aplikasi bergerak di dalam sebuah situs. Dan sayangnya kemunculannya ternyata kurang mendapat perhatian dari programmer-programmer dunia. Akhirnya karena buruknya popularitas, pada tahun 2000 Microsoft mengumumkan untuk tidak melanjutkan pengembangan software ini. Yang keempat, perhitungan yang salah. Perangkat lunak yang gagal yaitu kalkulator. Karena terlihat pada fungsi-fungsi seperti perhitungan, tanggal, dan keuangan. Penentu kuncinya adalah fungsi matematika dan operator matematika yang terlibat. Yang terakhir ada baterai meledak. Perangkat lunak yang gagal handphone Samsung. Pada awalnya produk ini diterima dengan sangat baik, tetapi produk ini meledak karena baterainya yang cacat. Pada pertemuan 3, yaitu metode white box dengan perhitungan kompleksitas otomatis. Pada pertemuan 5, yaitu perbedaan tes tradisional dan TDD, Test Driven Development. Yang pertama dari deskripsi fungsi. Pada tugas pertemuan kali ini, saya akan melakukan uji tes terhadap script saya untuk mengecek user login dan memasukkan data yang benar atau tidak. Di sini ada script fungsi dan unit testnya. Angka testing, yaitu jika memasukkan password yang salah, maka akan gagal dan kembali ke menu login, seperti gambar di bawah ini. Dan jika memasukkan data yang benar, maka akan berhasil login seperti gambar di bawah ini. Berikutnya, hasil testing. Setelah user melakukan data login dengan benar, maka user berhasil masuk di akun tersebut seperti di gambar bawah ini. Pada pertemuan 6, standarisasi coding, pemetaan standarisasi pengkodean aplikasi studi kasus, yaitu website Tupperware online, dengan 3 komponen. Yang pertama ada variabel, tentuannya tampil transaksi, usernya, passwordnya, nama underscore user, email, password, transaksi, produk, dan lain-lain. Komponen yang kedua ada metode, dengan ketentuan login, produk, dan transaksi. Komponen yang ketiga singkatan, ketentuan RP, dan UTI. Berikutnya pertemuan 7, refactoring, pemetaan refactoring coding aplikasi Python, yaitu membuat daftar temuan long method. Ini ada sebelum codingan dan sesudah codingan. Jadi sebelum dan sesudah ini tentunya terdapat perbedaannya. Kelebihannya yaitu membuat codingan yang simple, menghemat space, dan juga menghemat waktu dalam pengerjaannya. Lalu ada membuat daftar temuan variabel sementara, codingan sebelum dan sesudah. Terdapat juga perbedaannya, dan kelebihannya yaitu membuat codingan yang simple, menghemat space, dan juga menghemat waktu dalam pengerjaannya. Berikut ada pertemuan 8, yaitu pengujian fungsional. Pengujian implementasi fungsional, test case atau kasus uji dan hasilnya. Yang pertama, ini ada nomor, acceptance criteria, test case, expected result, dan details.
user bisa melihat produk done, user bisa melihat info produk done, user dapat daftar jika tidak mempunyai akun, tes dengan mengisi akun baru, tampil detailsnya adalah daftar akun. User dapat login jika sudah mempunyai akun, tes untuk masuk ke akun tersebut, tampil detailsnya portal login akun. Admin dapat login khusus admin saja, tes untuk masuk ke admin, tampil portal login admin. User dapat memilih produk. Tes dengan memilih beberapa produk, tidak tampil pemilihan produk yang tertera pada gambar produk dan harga produk pada websitenya. User dapat check out produknya. Tes dengan membeli beberapa produk, tidak tampil detailsnya check out atau pembayaran pada produk. Lalu user dapat melihat rekaman pembayaran. Tes setelah melakukan pembayaran, tidak tampil detailsnya pada data akun terdapat riwayat transaksi yang merupakan rekapan transaksi setelah melakukan pembayaran. Lalu ada admin dapat CRUD website tersebut, tes terlebih dahulu untuk login, tidak tampil mempunyai akun admin. Jadi ini tidak tampil, maka admin dapat login menggunakan akun admin yang dirahasiakan. Admin dapat meng-create, update, delete pada produk. Lalu di pertemuan 9 ini uji unit acceptance seperti di pertemuan 8 tabelnya. Lalu kita implementasi pengujian acceptance yaitu form, kuesioner beserta rekapan respon. Di sini adalah Google Form yang telah saya buat dengan hasilnya. Lalu ada perhitungan pengujian berdasarkan kuesioner ini dan ini. Berikutnya pertemuan 10 yaitu integrasi sistem 1, yaitu pengujian integrasi teknik 1 yaitu top down. Ada beberapa macam tabel. Yang tabel pertama adalah sistem menyediakan fitur sign in dan sign up. User bisa melakukan sign in ke dalam aplikasi. Login untuk customer, tes case-nya adalah tes dengan menginputkan username dan password pelanggan yang telah terdaftar. Lalu expect result-nya masuk ke beranda customer, result-nya down. Lalu login untuk admin, tes dengan menginputkan username pada password admin, masuk ke beranda admin, down. Yang kedua, user dapat melakukan sign up, tes dengan melengkapi inputan pada form daftar akun. Setelah klik button daftar, maka akan diteruskan ke halaman login, result-nya down. Pada tabel pendaftaran customer baru, yaitu user dapat melakukan pendaftaran akun, tes dengan melengkapi input pada form. Data inputan akan masuk ke database down. Pada tabel ketiga, sistem dapat menampilkan data user atau customer. Admin dapat melakukan pencarian data user. Tes dengan klik data user pada halaman admin. Menampilkan data user down. Lalu tabel yang keempat, sistem menyediakan fitur yang memungkinkan penggunanya melihat data produk yang tersedia. Yang pertama, admin dapat melakukan penambahan data produk. Coba untuk menambahkan data baru pada tabel produk. Muncul data baru pada produk di halaman database down. Admin dapat melakukan update. Coba untuk melakukan edit data produk. Data produk yang diklik edit, datanya akan teredit di halaman dan database down. Admin dapat melakukan hapus data produk. Coba untuk melakukan hapus, data produk yang diklik hapus akan terhapus dari halaman database. No. Admin dapat melakukan pencarian data di data produk, tes dengan menginputkan beberapa keyword pada kolom pencarian, menampilkan data produk sesuai dengan keyword diinputkan. No. Lalu tabel yang kelima, customer memilih produk yang akan daftar. User dapat memilih produk mana yang akan dibeli. Tes dengan klik button beli produk. Halaman akan diteruskan ke detail transaksi dan tabel berikutnya melakukan proses pembayaran atau transaksi. User dapat melakukan transaksi. Klik button beli produk. Ketika user berada di detail transaksi, kemudian klik button check out, maka data tersebut sukses dan down. Lalu tabel yang terakhir, sistem dapat menampilkan rekapan data penjualan.
User dapat melakukan pencarian data di data penjualan. Tes dengan menginputkan beberapa keyword pada kolom pencarian, menampilkan data penjualan sesuai dengan keyword yang diinputkan. No. Lalu ini ada hasil pengujiannya. Ada login, sign up, data customer baru yang akan muncul. Di admin, update produk, tambah produk, customer beli produk, melakukan transaksi. Di sini sampai detail checkout-nya sukses. Pertemuan 11, integrasi sistem 2. Penguji integrasi teknik 2 pada bottom up. Pada tabel pertama, sistem menyediakan fitur yang memungkinkan penggunanya melihat data produk yang tersedia. Admin dapat melakukan penambahan data produk, admin dapat melakukan update produk, dan admin dapat melakukan hapus produk itu no. Admin dapat melakukan pencarian data di data produk itu no. Pada tabel berikutnya, customer membeli produk yang akan dibeli, yaitu user dapat memilih produk mana yang akan dibeli. Dan pada tabel berikutnya, user dapat melakukan klik button beli produk transaksi untuk melakukan proses pembayaran transaksi. Dan tabel berikutnya, sistem dapat menampilkan rekapan data penjualan. User dapat melakukan pencarian data di data penjualan. No. Tabel berikutnya, sistem dapat menampilkan data pelanggan, yaitu admin dapat melakukan pencarian data di data pelanggan. No. Tabel berikutnya, sistem menyediakan fitur sign in dan sign up, yaitu user bisa melakukan sign in ke dalam aplikasi. Login untuk customer atau pelanggan, down, login untuk admin, down, dan user dapat melakukan sign up atau daftar, down. Lalu di sini ada pengujiannya. Ini ada screenshotan login, sign up, data customer baru akan muncul pada admin, update produk, tambah produk, login admin, data customer baru akan muncul pada admin, melakukan transaksi, sampai detail checkout-nya sukses. Lalu masuk ke pertemuan 12, pengukuran mutu perangkat lunak dengan MC call. Hasil pengukuran faktor correctness, yaitu kriteria completeness adalah ketercapaian implementasi fungsi-fungsi yang diperlukan secara penuh. Yang pertama, ada tabel sistem menyediakan fitur sign in dan sign up. Sign in untuk customer down, untuk admin down, user dapat melakukan sign up down, memvalidasi inputan, yaitu validasi form sign in dan sign up down. Lalu tabel berikutnya, sistem dapat menampilkan data customer, admin dapat melakukan pencarian data customer down. Tabel berikutnya, sistem menyediakan fitur yang memungkinkan penggunanya melihat data produk yang tersedia. Yang pertama, admin melakukan penambahan, update down, admin melakukan hapus data, no. Admin melakukan pencarian data di produk, no. Pada tabel berikutnya, customer memilih produk yang akan didaftar, yaitu customer dapat memilih produk mana yang akan dibeli, down. Melakukan proses pembayaran, customer dapat melakukan transaksi, down. Tabel berikutnya, sistem dapat menampilkan rekapan data penjualan, admin dapat melakukan pencarian data di data penjualan, down. Menampilkan total pemasukan, down. Lalu di sini ada hasil pengujiannya. Login admin, sign up. Validasi form sign in. Jika menginputkan password yang tidak sesuai, maka muncul gagal. Mohon masukkan email dan password dengan benar seperti gambar ibu ini. Berikutnya, validasi form sign up. Jika menginputkan email yang sudah terdaftar memiliki akun, maka akan muncul peringatan email sudah ada seperti gambar di bawah ini. Berikutnya, admin dapat melakukan pencarian data customer, admin dapat melakukan penambahan data produk. Berikutnya, admin dapat melakukan update. Yang akan diupdate adalah produk Extreme Mailbox yang tadinya harganya Rp250.000 menjadi Rp240.000. Berikutnya, customer dapat memilih produk mana yang akan dibeli. Customer melakukan transaksi sampai sukses. Dan admin dapat melakukan pencarian data di data penjualan pada dashboard rekapan transaksi di admin, lalu menampilkan total pemasukan. Kriteria konsistensi adalah tingkat penggunaan teknik rancangan dan dokumentasi yang seragam pada seluruh proyek pengembangan perangkat lunak. Kriteria operability digunakan untuk mengatur pengoperasian aplikasi. Pengukuran menggunakan skala Likert dengan 5 skala dan 5 pertanyaan. 5 skala diberi bobot 5,
sampai dengan 1 secara berurutan dengan dinyatakan dalam bentuk sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Hasil pengukuran operability disajikan dalam label 1. Yang pertama, apakah website dapat digunakan? Sangat setuju. Jumlahnya 6. Apakah website ini membantu customer dalam membeli produk? Sangat setuju. Jumlah 6. Apakah tampilan website ini menarik? Sangat setuju. Jumlahnya 6. Apakah menu-menu yang tersedia mudah dipahami? Sangat setuju. Jumlahnya 6. Apakah aplikasi ini sudah cukup baik? Sangat setuju. Jumlahnya 6. Apakah sangat setuju? Jumlahnya 30. Jumlah pada ini juga 30. Lalu hasil pengujiannya berdasarkan perhitungan tabel 1, kemudian dilakukan pengukuran dari setiap kategori skala sikap. Hasil perhitungan kategori ini disajikan pada tabel 2. Sangat setuju bobotnya 5, skor kategori 30, total 150. Jumlah total bobot 150, rata-rata 30. Berdasarkan perhitungan kategori, pada tabel 2 total bobot yang memilih sangat setuju adalah 150, setuju sebesar 0, netral 0, tidak setuju 0, dan sangat tidak setuju 0. Jumlah total bobot tersebut 150. Operability sama dengan rata-rata skor dibagi jumlah opsi, yaitu 30 bagi 5, 6. Dengan demikian, nilai operability adalah 6. Nilai ini menunjukkan bahwa penggunaan setuju akan kemudahan operability dalam aplikasi ini. Hasil perhitungan sesuai rumus seperti tabel di bawah ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.